Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Fathul Qorib Mujid fi Sahih Al-Fadhil Takrib, yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Ahkamin Nikah, yaitu tentang pembahasan hukum-hukum nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma yata'allaqu bihi, dan sesuatu yang berhubungan dengannya, artinya dan hukum-hukum yang berhubungan dengan nikah. Wa fiba dan nusakh, dan pada sebagian naskah, artinya pada cetakan yang lain barangkali kalimatnya adalah dengan wa ma yattasilu bihi. Jadi kitabu ahkamin nikah wa ma yata'allaqu bihi, pada cetakan yang lain atau naskah yang lain dengan bunyi kitabu ahkamin nikah wa ma yattasilu bihi, dan minal ahkami, dan hukum-hukum yang terkait dengan nikah itu, wal qadaya, dan ketentuan-ketentuannya. Wa hazil kalimah, dan kalimat ini yaitu minal ahkamil wal qadaya, sakitatun, itu tidak ada fi ba'di nusahil matni, pada sebagian matan, pada sebagian naskah matan kalimat itu ada. Wan nikahu yutlaqu lughatan ala dhammi wal wat'i wal aqdi, dan nikah itu juga diletakkan, digunakan secara bahasa ala dhammi, atas makna berkumpul, wal wat'i, dan juga makna bersetubuh, wal aqdi, dan juga dengan makna akad. Tapi secara bahasa ya. Jadi secara bahasa terkadang-kadang kalimat nikah itu maknanya dom, berkumpul, terkadang maknanya wat'i, bersetubuh, terkadang maknanya al-aqdi, yaitu akad. Wa yutlaqu syar'an, sedangkan kalimat nikah apabila digunakan dengan makna syar'i, apa itu? Ala aqdin, atas akad, mustamilin, yang mencakup, alal arkani, atas rukun-rukun, wasyuruti, dan syarat-syarat. Jadi kalau nikah digunakan secara makna syara', maka maknanya adalah akad yang mencakup atas rukun dan syarat. Jadi akad itu banyak. Wan nikahu, masuk kita tentang pembahasan hukum-hukum nikah. Wan nikahu, dan nikah, mustahabun, hukumnya adalah sunat atau dianjurkan, liman yahtaju ilaihi, bagi orang yang butuh kepada nikah. Dengan apa dia butuh kepada nikah itu? Li tauqani nafsihi lil wat'i, karena ada keinginan dirinya untuk bersetubuh normal dia, dan ada keinginannya, ada syahwatnya dengan perempuan. Kemudian yajidu uhbatahu, dan dia mempunyai, mendapati adanya biaya untuk nikahnya, kamahrin, seperti dia bisa membahar mayar, wa nafaqatin, dan juga bisa memberikan nafkah. Maka orang-orang yang seperti ini hukumnya adalah dianjurkan untuknya menikah, karena dia normal, ada keinginan untuk kepada perempuan, dan dia juga punya kemampuan untuk membayar mahar dan memberikan nafkah, maka dia dianjurkan untuk menikah. Bahkan di dalam kitab Fathul Ahyar itu, walaupun seandainya dia itu orang yang ahli ibadah, tetap juga dianjurkan. Fa'in faqadal ukhbata, jikalau dia tidak punya atau tidak mampu biaya untuk mahar dan nafkah, lam yustahabban nikahu, maka dia tidak dianjurkan untuk menikah. Ya, kalau dia tidak punya pekerjaan, tidak ada biaya untuk menanggung biaya nikah dan nafkah, maka orang seperti ini tidak dianjurkan dia untuk menikah. Kemudian wa yajuzu lil khurri, dan boleh hukumnya bagi orang yang merdeka, bagi laki-laki merdeka, ayya jemaah, apa yang dibolehkan bagi laki-laki merdeka itu, ayya jemaah, mengumpulkan baina, di antara arba'i haraira faqat, mengumpulkan 4 perempuan merdeka saja. Jadi kalimat fikih itu, hukum poligami itu adalah jaiz, bukan berarti sifatnya dianjurkan untuk berpoligami, karena kalimatnya la wa yajuzu lil khurri, dan boleh bagi laki-laki merdeka untuk mengumpulkan 4 orang perempuan merdeka saja dalam waktu sekaligus.
Nah, ini yang perlu dipahami. Artinya ini hanyalah kebolehan bagi orang merdeka kalau dia mau melakukan poligami, bukanlah sifatnya anjuran. Namun poligami ini boleh saja hukumnya berubah, bahkan bisa saja wajib tatkala mungkin dalam suasana sedikitnya jumlah laki-laki dan banyak di jumlah perempuan akibat perang atau hal-hal lainnya. Illa kecuali antata'ayyanal wahidah, kecuali wajiblah satu perempuan bihaqihi pada hak laki-laki merdeka itu, kanikahi safihin wa nahwihi, seperti nikahnya orang bodoh dan seumpamanya. Jadi kalau memang ada laki-laki yang mungkin agak-agak bodoh orangnya, yang mana dia mempunyai normal, maka dia dibolehkan untuk menikah satu saja, tidak boleh lebih dari itu, karena akan membahayakan, karena dia safi. Kenapa dia hanya dibolehkan satu? Mimma yatawaqqafu alal hajati, dari apa yang bergantung di atas hajat itu. Jadi memang dia dibutuhkan hanya untuk melepaskan hasratnya, maka ketika itu dia kan hanya wajib satu. Orang safi kok. Kalau lebih macam mana caranya itu terjadi kekacauan, tidak menimbulkan kemaslahatan. Wa yajuzu lil abdi, dan boleh bagi hamba, walau mudabbiran, walaupun hambanya itu mudabbar, au muba'adan, atau hambanya itu muba'ad, au mukataban, atau hambanya mukatab, au mu'allaqan itquhu, atau yang digantungkan kemerdekaannya, bisifatin, dengan satu sifat, ay yajma'a bainasnaini, ay zaujaitaini faqat. Apa yang dibolehkan bagi hamba itu mengumpulkan dua orang istri saja. Jadi kalau orang merdeka, dia boleh mengumpulkan dalam satu waktu 4 orang perempuan. Sementara bagi laki-laki yang budak, maka dia hanya boleh mengumpulkan dalam satu waktu 2 orang perempuan. Nah, walaupun hambanya itu mudabbar. Apa itu hamba mudabbar? Hamba yang apabila tuannya mati dia merdeka. Muba'ad, yaitu hamba yang dia itu separuhnya sudah merdeka, separuhnya masih budak. Au mukataban, atau seorang budak yang mukatab, ada perjanjian dengan tuannya untuk mengangsur dirinya supaya merdeka. Au mu'allaqan itquhu bisifatin, ataupun budak itu adalah orang yang digantungkan merdekanya dengan sifat. Ya seperti kalau engkau berhasil begini atau terjadi begini kau merdeka. Nah, orang seperti ini, budak-budak seperti ini, maka dia boleh menikah dalam satu waktu 2 orang perempuan. Wala yankihul hurru, ini berbicara tentang seorang, apa hukumnya orang merdeka menikahi budak. Wala yankihul hurru ammata li ghairihin, tidak boleh orang yang merdeka, laki-laki merdeka, menikah dengan ammata li ghairihi, budak perempuan milik orang lain. Jadi orang yang merdeka itu tidak boleh menikahi budak. Tidak boleh menikahi seorang budak yang milik orang lain. Kalau milik dia kan milkul yamin namanya. Ini budak orang lain, tidak boleh dinikahi. Illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat. Nah, kalau dengan 2 syarat ini ada pada dirinya, maka dia boleh menikah dengan budak. Jadi laki-laki merdeka itu boleh menikahi budak orang lain dengan syarat 2. Apa syaratnya? 1, adamu sidaqainil khurrah. Adamu sadaqainil khurrah. Dia tidak mempunyai mahar untuk menikahi perempuan merdeka. Tidak ada biayanya. Tak mampu dia untuk membayar mahar kalau dia ingin menikahi perempuan merdeka. Atau faqdul hurrah, tidak adanya laki-laki perempuan merdeka. Dia tidak menjumpai ada perempuan yang merdeka. Yang ketiga, adamu ridhoha, tidak ridhonya perempuan itu bihi. Orang merdeka tidak ada yang mau dengan dia. Nah, ini syarat pertama, yaitu dia tidak mempunyai mahar untuk menikahi orang merdeka. Termasuk dalam makna ini apa tuh? Dia tidak menemukan orang perempuan yang merdeka, atau tidak ada orang yang merdeka suka dengan dia. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wa khauful anat, dia takut
jatuh kepada zina. Anak itu maknanya az-zina, maknanya zina. Dia takut jatuh kepada zina. Muddata faqdil khurrati, ketika masa tidak adanya lagi perempuan merdeka. Takut dia, ini berbahaya ini. Nah, kalau dia menunggu juga perempuan yang merdeka, perempuan merdeka tak ada. Sementara yang ada budak. Nah, sementara dia wajib menjaga kehormatannya, kan itu. Otomatis pada saat itu kondisi seperti ini membolehkan dia, walaupun dia laki-laki merdeka, menikahi budak. Wa tarakal musannifu, dan musannif meninggalkan artinya Abi Syuja. Nah, ini kan kitab ini kan mensarah kitab Abi Syuja nih matan takrib itu. Abi Syuja musannif meninggalkan sartaini akharaini, dua syarat yang lain. Apa yang tadi dijelaskan oleh Abi Syuja adalah matannya ini. Ahaduhuma, yang pertamanya adalah alla yakuna tahtahu qurratun muslimatun au kitabiyatun tasluhu lil istimta'i. Syarat pertama tadi ya, dua syarat yang tidak dicantumkan oleh Abi Syuja itu. Yang pertama adalah dia tidak memiliki perempuan merdeka yang muslimah, artinya tidak mempunyai istri yang muslimah, merdeka muslimah. Yang kedua, atau perempuan merdeka yang kitabiyah tasluhu lil istimta'i, yang memang bisa untuk bersenang-senangannya. Artinya tidak ada penghalang dia untuk bisa berhubungan biologis dengan perempuan merdeka yang muslim tadi yang menjadi istrinya ataupun kitabiyah. Lainlah halnya kalau dia mempunyai istri yang hurratun muslimah, istrinya merdeka dan dia seorang muslim, tapi ada penyakit yang la tasluhu, yang tak bisa dimanfaatkan untuk istimta. Artinya punya istri tapi tak terpakai lah, terbeli mobil rusak lah gitu, tak bisa dipakai gitu. Nah, kalau kondisi ini lain. Tapi kalau dia mempunyai istri merdeka yang mana dia pun seorang muslim ataupun kitabiyah dan dia normal-normal saja, sehat-sehat saja, maka ketika itu dia tidak boleh menikahi budak perempuan. Syarat yang kedua, Islamul ammatil lati yankihu hur. Budak yang dinikahi yang akan dinikahi oleh laki-laki merdeka itu adalah Islam. Itu syarat kedua. Nah, dua syarat ini tidak dicantumkan oleh Abi Syuja di dalam kitab, di dalam matannya tersebut. Fala yahillu li muslimin ammatun kitabiyatun, maka tidak halal bagi laki-laki muslim. Apa itu? Amatun kitabiyatun, budak perempuan yang kitabiyah. Budak perempuan yang kitabiyah. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana hukumnya seandainya orang yang merdeka ini ketika dia dalam keadaan sempit tadi, tidak ada mahar untuk membayarkan mahar perempuan merdeka, lalu dia menikah dengan budak, kemudian di kemudian hari rupanya dia mempunyai kelapangan rezeki. Lalu dia bisa menikahi perempuan yang merdeka. Bagaimana hukum budak perempuan yang terlanjur dinikahinya tadi? Apakah nikahnya batal atau tidak? Ini dia. Wa iza nakal hurru ammatan, apabila seorang laki-laki merdeka menikahi seorang budak perempuan bisurutil madzuqurati, dengan syarat yang kita sebutkan di atas tadi, tsumma aisara, kemudian di kemudian hari dia mempunyai kelapangan rezeki, wa nakaha hurratan, lalu dia menikah dengan perempuan merdeka, la yanfasikh nikahul ammati, maka tidak terpasah, tidak terhapus, tidak menjadi batal menikahnya dia dengan budak yang pertama tadi. Jadi meskipun dia di kemudian hari setelah dia menikahi budak perempuan tadi, di kemudian hari dia menjadi orang yang kaya raya dan mampu untuk menikahi perempuan merdeka, kemudian dia pun menikahi perempuan merdeka mati, jadi maka tidaklah otomatis nikah dia dengan budak perempuan tadi menjadi batal. Tak, tetap ya. Oke. Okelah, tentang hukum nikah ini. Kesimpulannya, nikah ini adalah hukumnya dianjurkan bagi orang-orang yang punya keinginan normal ya kepada perempuan dan dia punya kemampuan untuk biaya mahar dan nafkah, maka orang seperti ini dianjurkan. Adapun orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar mahar, maka dia atau tidak mampu memberi nafkah, maka dia tidak dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Dan bagi seorang laki-laki merdeka yang mempunyai kemampuan,
dibolehkan dia untuk menikahi 4 perempuan dalam satu waktu. Begitu juga dengan hamba laki-laki, boleh saja menikahi perempuan budak dalam satu waktu dua orang. Namun dengan syarat, orang yang dibolehkan menikahi perempuan dalam satu waktu 4 orang itu adalah orangnya normal-normal saja, punya kemampuan. Adapun orang yang punya kekurangan seperti orang yang bodoh, namun dia mempunyai keinginan hasrat kepada perempuan, maka dia hanya boleh 1 orang perempuan saja, tidak boleh lebih. Nah, orang yang merdeka tidak boleh menikahi seorang budak yang milik orang lain, kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak adanya mahar orang yang perempuan merdeka yang bisa dia bayar mas kawinnya. Atau di dalam makna ini apa itu? Tidak ada perempuan merdeka yang dia temui. Atau ada perempuan merdeka tapi tak ada 1 orang pun yang mau dengan dia. Itu syarat pertama. Yang kedua, bahwasanya dia tidak memiliki seorang istri yang muslim ataupun seorang istri yang kitabiah yang memang dia itu sehat-sehat saja, bisa untuk dipakai, normal-normal saja, bukan terbeli mobil yang rusak. Artinya istrinya itu memang normal saja yang merdeka itu ataupun kitabiah itu, maka dia tidak boleh menikahi budak orang lain. Syaratnya kemudian kita sebutkan tadi bahwasanya syarat daripada yang kedua dia boleh menikahi budak tadi apa itu? Yaitu yang ditambahkan dari mata Abi Suja, kan tidak ada yang ditambah oleh Abi Rasul Al-Ghazini. Yang pertama tadi Islam. Jadi dia syaratnya 2, dia tidak memiliki istri yang muslim atau kitabiah yang pantas. Yang kedua, budak yang dinikahinya itu Islam. Kemudian apabila di belakang hari dia menikah, setelah menikah dengan budak dia mampu untuk menikahi orang merdeka, maka bukan berarti pernikahannya dengan budak tersebut batal. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.